Ini adalah window of opportunity yang mungkin nanti close. Siang rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Valdrino dari Facebook Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Wake Up to SMEs bersama narasumber atau pembicara kita hari ini Bang Rahmat Kaimuddin. Nanti kita akan minta Bang Rahmat bergabung bersama kita. Sebelum itu selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020. Dengan temanya Facing the New Normal, ya, tema yang sangat relevan dengan kita semua. Acara ini diselenggarakan oleh IKRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Nah, di sini kita akan membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit dan mengkhawatirkan ini, agar rekan-rekan yang sedang melakukan UMKM dan talents teknologi bisa mengerti nih tentang tantangan yang mungkin kita hadapi mungkin secara permanen, ya. Jadi kita semua tidak bisa nantinya tidak hanya bertahan melalui pandemi ini, tapi kita juga beradaptasi dan berhasil di masa yang akan datang. Acara ini juga bekerja sama dengan platform donasi Bagi Rata, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini cara donasinya sangat inovatif, berbeda, menggunakan teknologi yang dapat memastikan donasi kita tuh tepat sasaran atau langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi buat rekan-rekan semua, jangan lupa untuk scan QR code yang udah ada di layar atau ketik link bagirata.id untuk sama-sama berpartisipasi melakukan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih juga untuk para sponsor utama acara ini. Ini ada Cloudera, ada Monroe, dan sponsor lainnya. Bagi Rata juga sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia, ya, DSI, sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partnernya nih. Ada Tempo.co dan Info Komputer, serta juga semua pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Nah, bagi teman-teman yang bergabung di acara ini, jangan lupa juga untuk posting di sosial media teman-teman semua, dan ada hashtagnya, ya, jadi pasang hashtagnya saat posting. Hashtag yang pertama itu Future Force Fest 2020. Hashtag yang kedua, ini keren banget, siap hadapi perubahan. Hashtag siap hadapi perubahan. Dan hashtag yang ketiga, sebar semangat dari rumah. Jadi kalau posting di sosial media, jangan lupa pakai 3 hashtag dari acara Future Force Fest 2020 hari ini. Nah, tanpa berpanjang lebar nih, saya mau mengenalkan dulu pembicara kita di sesi ini, Bapak atau Bang Rahmat Kaimuddin, yang merupakan Chief Executive Officer dari e-commerce kebanggaan kita semua, Bukalapak. Ini mudah-mudahan Bang Rahmat sudah join. Udah di sini belum nih Bang Rahmat? Boleh kita lihat video? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, gimana Bang kabarnya selama WFH ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat dan selalu. Harus semangat terus. Thank you Bang, thank you udah bergabung Bang hari ini di sesi yang sangat-sangat penting nih buat teman-teman di UMKM. Saya rasa juga Bukalapak ini banyak sekali fokus di rekan-rekan UMKM. Nanti kita akan bahas beberapa komitmennya, beberapa program-programnya juga. Nah, sebelum masuk ke situ Bang, mungkin ini langsung aja ya Bang, ya, kita mulai nih, kayaknya teman-teman pada nggak sabar dengar dari Bang Rahmat.
ini kan di Bukalapak ini kita tahu tahun 2019 kemarin ada switch atau ada transisi leadership. Sekarang Bang Rahmat memimpin Bukalapak, sebuah e-commerce yang semua orang Indonesia tahu. Apa sih Bang yang akan berubah dan apa juga yang akan menjadi core values Bang di nanti operasinya Bukalapak mungkin di saat ini dan juga di masa yang akan datang ya Bang di bawah kepemimpinan Bang Rahmat. Mungkin boleh diceritakan dulu sedikit ke teman-teman. Oh iya, terima kasih Mas Rino ya. Mungkin ya betul, saya kebetulan di Bukalapak memang masih relatif baru. Jadi saya join di awal tahun, diumumin tahun 2019 Desember tahun. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa yang stay dan apa yang berubah, saya sebenarnya join Bukalapak pada intinya itu karena jatuh cinta sebenarnya sama filosofinya atau purpose-nya Bukalapak gitu. Jadi pas saya masuk, yang hal ini yang terus kita jaga. Kata-katanya mungkin ada sedikit kita upgrade ya. Jadi bagi Bukalapak itu yang menjadi guiding principle kita itu misi kita, yaitu misi Bukalapak, yaitu kita mau create basically a fair economy for all, atau kita ciptakan ekonomi yang adil untuk semua. Jadi apa artinya? Jadi kita pengen supaya keberadaan Bukalapak itu membuat orang bisa melakukan kegiatan ekonomi, terutama jual beli barang dan jasa. Intinya transaksi-transaksi ekonomi tersebut baik itu secara online maupun offline dengan cara yang mudah, yang terjangkau. Ibaratnya namanya juga Bukalapak gitu ya. Kalau mau jualan, kalau orang di pasar mau Bukalapak kan tinggal gelar tikar gitu. Kita juga pengen seperti itu di Bukalapak, gampang mau jualan, terus mau cari barang gampang, mau cari apa gampang gitu kan. Dan gampangnya bukan hanya buat orang-orang tertentu gitu, tapi buat semua orang. Tentunya dari awal Bukalapak ini di set mindsetnya untuk UMKM terutama. Jadi kalau kita kadang-kadang internally bilang underserved markets ya. Jadi makanya kita bilangnya buat semua, karena kalau semua berarti yang underserved juga ikut kita layani, UMKM, mass market dan sebagainya. Nah itu filosofi dasarnya, bagaimana caranya bisa menyediakan a fair economy for all, dan dari sisi operation itulah yang harus kita selalu jaga gitu. Whatever happens gitu ya, by hook or by crook, core-nya itu terlepas penggantian manajemen dan sebagainya, ini mungkin yang diwariskan sama Mas Zaki kepada saya dan amanah ini akan selalu saya jaga gitu ya. Nah, memang jadinya saya juga dapat ibaratnya warisan ya atau amanah untuk membantu perusahaan teknologi yang sangat besar ya, prominent, dan menariknya lagi Bukalapak ini punya dua produk. Nah, tadi karena kita nggak peduli dia itu offline atau online, harus kita bisa layani gitu. Jadi produknya Bukalapak itu ada dua nih, ada aplikasi untuk marketplace, Bukalapak Apps-nya itu untuk transaksi online. Nah, kita juga punya aplikasi atau operation yang namanya Mitra Bukalapak untuk warung dan pelanggan kalau mau transaksi offline. Jadi ya kondisinya memang kita sesuaikan untuk dua hal ini. Apapun situasinya, siapapun leadersnya, filosofinya selalu sama gitu. Jadi ya niat saya paling ke depan pengen melanjutkan filosofi ini yang menurut saya sangat baik gitu ya. Cuman memang yang menjadi menarik ini karena COVID ini kan situasi ekonomi nggak jelas ya. Ada perubahan-perubahan, kita masih belum tahu. Jadi tentunya di Bukalapak sendiri juga kita harus fleksibel. Bagaimana caranya kita bisa menjaga operation, menjaga filosofi kita,
tapi menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Ya banyak sih yang kita coba lakukan ya. Tentunya dari sisi karyawan, kita work from home untuk hampir semua karyawan kita gitu ya. Kemudian kita juga banyak inisiatif untuk pelanggan-pelanggan kita. Kita tahu nih mereka sekarang nggak bisa lagi belanja di luar, kita shift untuk mempermudah baik itu merchant maupun pelanggan untuk bisa jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terus kita juga lihat ada kebutuhan supplier alat-alat kesehatan dari sumber yang reliable. Kita juga ada inisiatif baik itu take down pelapak-pelapak fraudsters, dan kita juga connect supply dan demand-nya yang kita kurasi gitu ya. Terus kita juga kerjasama dengan pemerintah sama organisasi nirlaba, baik itu misalnya ada PMI, ada Basnas, ada semua lembaga-lembaga penyalur lah banyak gitu, termasuk juga yayasan YPP gitu ya untuk penghimpunan dana dan penyaluran bantuan. Dan ini harus kita lakukan dengan cara yang efisien gitu kan, nggak bisa lagi dengan business as usual gitu. Kita harus sambil work from home, sambil kerjaannya banyak, tapi kita juga harus mengelola biaya juga gitu kan, karena kondisi yang memang masih tidak menentu. Jadi kalau saya sih mungkin bisa bilang terus jaga semangat Bukalapak untuk membantu konsumer, terutama UMKM, biar bisa terus tumbuh dan berkembang, mass market untuk bisa menikmati progres e-commerce ya, bukan hanya orang yang online saja, tapi juga yang offline, bukan hanya yang bankable saja, tetapi juga yang unbankable, biar semua bisa dapat. Nanti pengen dorong terus supaya Bukalapak itu bisa selalu fokus terhadap misi ini, bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan juga bisa lebih efisien. Itu kira-kira Mas Rino ya. Wah itu thank you Bang Rahmat, nih keren banget nih misinya tadi. Jadi filosofi Bukalapak teman-teman, fair economy for all ya, dan ini filosofi ini berarti relevan banget ya Bang sekarang di saat masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan Bukalapak bisa melanjutkan filosofi ini. Nah, mungkin sedikit follow up Bang dari tadi yang Bang Rahmat bicarakan ya. Memang e-commerce ini Bang sudah menjadi platform apa ya, wajib gitu ya Bang untuk UMKM. Ini adalah enabler-nya UMKM. Tadi Bukalapak juga ada program Mitra Bukalapak, mungkin yang tadinya warung-warung yang tidak terkoneksi ke ranah online, tiba-tiba dengan adanya Bukalapak bisa masuk ke ranah online. Sayangnya tahun ini kita masuk ke tahun pandemi, Bang. Tadi Bang Rahmat sempat singgung ekonomi tidak menentu. Gitu. Nah, ini kan pasti banyak supply chain atau alur dagang yang collapse gitu Bang ya, yang collapse atau mungkin ada kesempatan untuk berubah, beradaptasi. Yeah. Gitu. Nah, mungkin kita masih masih kencang banget di kepala kita. Pemerintah kita itu selalu menyemangati UMKM untuk masuk ke yang namanya value added market gitu Bang ya. Pengennya kita bisa masuk ke market yang high value. Nah, menurut Bang Rahmat nih Bang, di saat kita masuk masa pandemi ini, sebenarnya ada nggak sih kesempatan bagi teman-teman kita yang memiliki UMKM untuk tetap berhasil gitu Bang? Dan apa sih yang kira-kira mungkin 1-2 tips yang Bang Rahmat berikan buat rekan-rekan UMKM untuk beradaptasi gitu Bang ya ke supply chain yang baru, ke mode kerja yang baru gitu? Ya, ini menarik sekali memang dan sangat topikal ya. Mungkin saya share sedikit. Kami di e-commerce ini beberapa minggu terakhir ini intens sekali diskusi dengan pemerintah ya. Karena ini menjadi isu kita bersama dan sangat menarik karena kita ceritanya duduk satu meja nih virtually ya dengan what people biasa bilang so-called kompetitor gitu ya. Tapi kita dalam diskusi itu nggak mikir diri sendiri gitu, kita mikir bagaimana caranya ekonomi dan masyarakat itu bisa bangkit dan kuat lagi gitu. Dan ini menurut saya
sangat menarik ya, dan membuat hati saya jadi bahagia gitu ngelihatnya. Kadang-kadang kita di pasar kelihatannya dianggap gontok-gontokan atau competing ferociously gitu ya, tapi dalam hal ini mungkin saya share sedikit apa yang ada di at least my personal opinion ya. Jadi pertama, COVID ini akan membuat behavior yang akan berubah, new normal ya katanya. Jadi pertama, orang pasti nanti akan lebih mengenal, akan lebih nyaman berbelanja secara online. Jadi yang tadinya orang-orang yang sama sekali enggak akan mulai terpapar dan mungkin akan mulai nyaman karena dia akan ngerasain selama beberapa waktu ini, oh ini ternyata bisa juga dan is convenient dan sebagainya gitu. Jadi online channel ini akan menjadi viable platform ya, atau viable channel untuk almost all business gitu. Tentunya sekarang kita lihat ada peningkatan di belanja online ya, kita ada jump. Ya, bisa jadi nanti ada penurunan pada saat kondisi normal, tapi kita ngelihatnya sebenarnya akan ada nih, market ini akan udah terbuka dan agak sulit orang balik lagi gitu. Nah, so mungkin yang pertama bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang punya bisnis, you have to take this shift itu seriously gitu. Jadi jangan hanya merasa ibaratnya oke, lagi PSBB nih harus tutup toko, ya udah dia tiarap aja, nanti juga kalau tokonya buka I will go back to business as usual gitu. Ini mungkin bukan sesuatu yang fleksibel ya. Jadi mulai sekarang pikirkan bagaimana caranya mau bisa buka omni channel atau online channel. Kalau nggak punya misalnya resource untuk buat gitu ya, nggak bisa bikin toko online sendiri, silakan. Kita udah punya di Indonesia itu blessed dengan punya marketplace e-commerce yang lumayan mature, udah ada satu dekade umurnya, udah menghadapi pasang surutnya dan sebagainya, so it already works gitu ya. Silakan pilih yang mana yang nyaman. Tentunya harapan kita ya salah satu pilihannya itu Bukalapak gitu ya. Itu tentu kita inginkan. Tapi that being said, semua saya harus dipikirkan itu. Nah, yang kedua tadi dari sisi pemerintah mengenai value added industry, ini juga sesuatu yang sangat menarik sekali dan ini juga menjadi topik pembicaraan pemerintah dan kita juga yang kita sering dengar ya. Yang kita harus sadari sebenarnya Indonesia itu domestic consumption-nya sangat besar. Ya, komponen GDP-nya sendiri kan gede banget tuh di domestic consumption. Dan jadi pasarnya ada. Dan karena selama ini global supply chain itu selalu mengarahkan kepada barang-barang yang ceritanya paling murah, ya tentunya kita jadi dapat banjir barang-barang import. Karena barang-barang import dengan skala ekonomi dari negara-negara yang besar gitu ya, dia bisa kirim ke sini dengan harga yang murah gitu dan sebagainya. Nah, ini ada kesempatan sebenarnya dengan supply chain-nya berhenti gitu atau ada macet dan sebagainya, termasuk juga dengan trade war, ini sebenarnya terbuka nih dua pasar yang besar. Pertama pasar domestik Indonesia, yang kedua sebenarnya ya tadi kalau ada China US trade war, itu juga pasar US juga terbuka gitu jadinya. Nah, ini peluang yang sangat besar buat Indonesian market, Indonesian producer terutama, dan ini harus dimanfaatkan karena ini adalah window of opportunity yang mungkin nanti close gitu ya. At some point, kalau kita nggak cepet-cepet taruh kaki kita di pintu itu bisa jadi kita nggak dapat ya. Nah, tapi tentunya nggak bisa taken for granted nih kesempatan ini. Ada syarat-syaratnya. Jadi yang pertama kualitasnya tentu harus bersaing. Yang kedua juga kapasitasnya ini harus perlu kita jaga juga. Jadi kadang-kadang yang kita dengar begitu pesan barangnya bagus, dipesan banyak, kualitasnya turun atau nggak mampu memenuhi pesanan dan sebagainya.
hal-hal ini lagi coba diadres juga, bagaimana caranya bisa bikin pendampingan, sertifikasi dan sebagainya. At least oleh kerjasama antar pemerintah dan swasta juga. Pemerintah juga lagi mendorong nih untuk UMKM procurement barang-barang pemerintah kalau bisa juga ikut di UMKM. Ini mungkin di berita-berita juga sudah sering disebut ya. Jadi ya ini ada window of opportunity yang besar ya. Jadi cuman kita nggak tahu nih kapan hilangnya. Jadi mulai sekarang saya ajak nih teman-teman UMKM ini, ayo nih coba cari-cari tahu kira-kira barang-barang apa yang biasa diimport gitu ya. Sebenarnya barang-barang harusnya kita bisa buat juga di sini, sebagian besar ya, kayak baju, tas, apa dan sebagainya mungkin bisa kita lihat. Kita buat dengan kualitas yang baik, kualitas tinggi. Kita coba perhatikan kapasitasnya, reliability-nya, dan ya tentunya pemerintah dan swasta termasuk e-commerce sudah siap nih untuk selalu bantu ngejagain. Kalau dari kami, kita siap untuk bantu bawa pasarnya, pasar domestik ini, kita bisa bantu bawa ke depan pintunya produsen lah ceritanya. Tapi produsennya bisa sanggup nggak untuk menyambut ini gitu. Pemerintah juga sudah mengajak procurement pemerintah untuk ngajak UMKM dan sebagainya. So be optimistic nih, ada peluang gede nih ke depan. Luar biasa Bang. Jadi sebenarnya bisa ya Bang ya, ekonomi Indonesia UMKM-nya tuh bisa ngedrive pertumbuhan, tapi tadi yang aku dapat dari Bang Rahmat, window of opportunity-nya nggak tahu nih kapan hilangnya. Jadi jangan terlalu lama responnya. Mudah-mudahan UMKM kita itu cepat ya Bang, reaktif dalam merespon. Ini supply chain yang tadinya kita lihat mungkin collapse of the world supply chain, ternyata malah ada opportunity-nya. Apalagi mungkin produksi barang di Indonesia sebenarnya tidak jelek ya Bang ya, kualitasnya itu semuanya tinggi. Tapi tadi pesannya Bang Rahmat, kapasitasnya juga harus ada. Jangan di order 1 bisa, begitu dapat order 100 barangnya miring-miring gitu Bang ya. Jadi kualitasnya turun gitu. Itu harus tetap terjaga gitu. Thank you again Bang. Jadi ini mengingatkan juga acara ini tuh kita berkolaborasi IKRA dengan Bagi Rata. Jadi setelah ini Bang kita akan coba menjawab pertanyaan dari audiens nih Bang yang udah bergabung. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi untuk bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi kepada teman-teman kita yang membutuhkan di era yang sulit ini, bisa dengan scan QR code di layar. Ini harusnya layarnya di mana nih? Ini di kanan kalau nggak salah. Itu ada QR code atau ketik link. Linknya adalah bagirata.id ya. Jadi bagi yang mau berpartisipasi silahkan langsung diakses bagirata.id. Nah, mungkin ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Bang dari audiens. Ini ada dari Hafidz Hanafiah Bang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana Bukalapak berperan membantu ini baiknya UMKM dan sektor lain juga ya Bang ya, ketika wabah COVID-19 nih Bang. Apa sih program-programnya yang dilakukan? Tadi udah sempat disinggung sama Bang Rahmat sedikit di awal, tapi mungkin ini menjadi concern-nya teman-teman juga nih Bang, program dari Bukalapak saat COVID. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Jadi ini ada beberapa hal ya kita coba lakukan. Intinya sih we try to be as helpful as possible gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi 3 ya, ada kita pertama tuh pada saat awalnya kita coba untuk memberikan inisiatif ya, yang berkaitan dengan providing what people need gitu ya. Pertama orang butuh waktu itu informasi ya. Jadi informasi tentang apa sih COVID ini dan sebagainya. Jadi waktu itu kita bikin site yang namanya Pantau Corona, di situ ada data-datanya, di situ ada edukasi-edukasi tentang menghadapi ini. Kita juga launch beberapa inisiatif untuk mitra dan pelapak kita how to do business in this type of situation ya.
Misalnya kita ada YouTube caranya video gitu ya, bilang nggak gimana caranya dagang di warung dengan social distancing, terus kita translate dengan bahasa daerah misalnya, hal-hal kayak gitu-gitu ya kita buat karena pelapak dan mitra kita di seluruh Indonesia. Nah terus yang kedua untuk selain providing ini kita juga lihat ada kebutuhan tentunya, pertama alat kesehatan dan juga bahan makanan atau barang-barang rumah tangga. Jadi kita ada program khusus untuk merchant-merchant yang menyediakan barang-barang ini, promo-promo lah ya, untuk ongkir, dan juga misalnya kemudahan dia buat merchantnya, promo ongkir buat pembelinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu satu ya. Yang kedua tentunya kita juga lihat perlu ada dukungan atau support ya. Jadi untuk support ini we try to work with karena kita bukan non-profit organization, kita kerjasama sama non-profit organization gitu. Jadi biasanya ada beberapa partner kita non-profit, kita bantu untuk collect gitu ya, collect dananya lewat platform kita, tapi penerimanya harusnya harus yayasan gitu ya, harus lembaga-lembaga ini, dan lembaga ini menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Termasuk juga nanti jika dibutuhkan ke pemerintah dan sebagainya. Jadi ya kita misalnya contoh nih barusan kita kerjasama sama suatu yayasan menyalurkan sembako gitu. Karena di Bukalapak itu kita punya network untuk supply chain ya, untuk sembako lumayan bagus. Kita punya gudang, jadi mereka kasih kita kumpulin dananya, terus yayasannya nyumbang gitu ya, kita belikan barang sembako dengan harga yang baik gitu ya, kita salurkan lewat warung. Jadi warungnya juga dapat traffic gitu ya, dia juga dapat little bit of fee untuk distribution, si penerimanya juga dapat sembako gitu. So ya banyak sih yang kita kerjakan kayak gitu. Kita juga kerja sama PMI, sama Basnas dan sebagainya untuk straight up donation dan sebagainya. Nah terakhir sih tentunya untuk bagaimana caranya kita bangun kembali ya, bagaimana caranya pelaku UKM bisa semangat dan sebagainya. Ada beberapa. Yang pertama, kita selalu menyediakan pelatihan-pelatihan di platform kita, sharing informasi, sharing data, sharing skill gitu. Terus ini juga part of ini juga ya, kita juga mendukung program pemerintah. Ini ada kartu prakerja yang niatnya pemerintah itu bisa mendukung orang-orang yang terdampak COVID. Jadi kalau kartu prakerja itu bukan hanya dapat pelatihan sebenarnya, dia juga dapat insentif ya berupa cash gitu. Nilainya sebenarnya lebih gede, malah trainingnya itu 1 juta, cash insentifnya 2,55 juta gitu. Jadi untuk yang ini kita juga coba connect our partners gitu, our merchant ke pemerintah, kita edukasi kalau mereka bisa qualified, dipilih oleh pemerintah sebagai orang yang layak ya, dia juga bisa mendapatkan. Jadi ya sambil jalan kita juga selalu monitor dan diskusi apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya, menambah kompetensi UMKM, memberikan informasi termasuk yang apa yang kita coba lakukan hari ini, sharing insights and thoughts gitu ya, supaya UMKM ini kita bisa bisa bangkit lagi, bisa bersaing, bisa semangat terus gitu untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu dan challenging ini tentunya. Thank you Bang Rahmat. Itu udah banyak banget ya programnya. Tadi ini nyatetin sampai apa namanya kelewat gitu. Ada donasi, ada promosi. Jadi teman-teman yang mau tahu juga mungkin bisa di search habis ini program-program Bukalapak. Bang, ini nggak kerasa banget ya Bang ya, waktunya ternyata sudah hampir habis. Tapi ini ada satu pertanyaan Bang yang saya sendiri tuh penasaran sebenarnya. Ini pertanyaannya nih lumayan apa ya, tentang pribadinya Bang Rahmat nih. Bang Rahmat ini kan kalau kemarin waktu Bang Rahmat mengambil kepemimpinan di Bukalapak, saya juga sempat lihat profilnya, udah pernah malang melintang di dunia perdagangan, dunia banking ya Bang. Jadi udah ada switch dari productive side ke consumptive side, sekarang ke e-commerce.
apa Bang yang berubah Bang? Gimana apa namanya setelah Bang Rahmat switch sektor nih di Indonesia ini, perspektif Bang Rahmat terhadap Indonesia itu seperti apa? Dan mungkin ini tadi ada pesan juga, karena ini banyak juga talents teknologi ya Bang ya yang nonton sesi ini. Tipsnya gimana sih Bang, prospek dari talents teknologi muda di Indonesia, apa yang mereka harus lakukan supaya apa namanya bisa meraih keberhasilan di industri gitu. Ya, jadi mungkin pertama ya, kalau saya lihat, kalau dari background saya sih sebenarnya memang saya pernah beberapa kali lah ganti karir gitu ya, dan so far saya sekarang kerja di e-commerce. Kalau kita cerita, memang ada sering yang nanya nih, kenapa dari banking ke e-commerce gitu, dari production ke misalnya mungkin dari consumption ya, mungkin seperti itu gitu. Kalau saya sih ngelihatnya, pertama memang ada bedanya ya. Kalau di banking misalnya atau di production side, biasanya kita tahu nih kita mau bikin apa, kita bisa bikin apa. Terus kita udah, itu pengetahuan kita, dan kita mau cari tahu ini barang pembeli tuh kayak gimana gitu, mau nyari apa dia, dibeli nggak sih barangnya gitu ya. So you know what you can produce, you want to know what the customer demand gitu ya. Kalau kayak di Bukalapak, kita ini tahu nih biasanya yang orang beli itu apa gitu. Nah, jadi kita sekarang mau nyari siapa yang bisa supply gitu ya misalnya. Jadi ya itu in a way saya lihatnya kayak dua sisi mata uang. Saya sangat bersyukur ya bisa dapat kesempatan untuk melihat dua ini nih sekarang gitu. So it's very enriching experience ya buat saya, menarik ya, dia lebih lengkap ya, ibaratnya pengalaman hidup saya. Nah, tapi kalau kita lihat juga samanya ya, terutama kalau banking sama marketplace itu menurut saya lebih banyak samanya gitu. Dua-duanya itu bisnis intermediary ya. Kita menyambungkan atau menghubungkan dua pihak gitu. Kalau di bank pihaknya si penabung sama peminjam gitu. Kalau di marketplace, penyedia barang dan jasa, the merchants, the pelapak, sama pencari barang dan jasa. Jadi kita ini adalah yang menghubungkan. Terus yang mungkin samanya lagi, kita juga harus handle like banyak sekali transaksi, banyak sekali orang yang lalu lalang gitu ya. Jadi perspektif saya sebenarnya nggak terlalu berubah dalam hal ini, tapi malah di strengthen lagi, diperkuat gitu, bahwa kalau di bisnis intermediasi ini kita harus selalu jadi tempat yang reliable gitu. Jadi reliability, reputation itu sangat penting. Jadi orang bertransaksi di kita, transaksinya harus bisa jalan dengan baik, sesuai dengan ekspektasi, secara aman, nyaman. Jadi ya itu tentunya we are not perfect gitu ya. Kita selalu berusaha untuk itu, tapi ini yang kita inginkan gitu. Kita harus ingin supaya transaksinya bisa terjadi dengan baik seperti itu tadi. Dan yang ininya juga ya, kalau di bisnis intermediary itu, bisnis penghubung, marginnya itu terbatas gitu, ketaker gitu. Jadi nggak bisa terlalu gede ya, itu memang nasibnya bisnis tadi gitu ya. Jadi mau nggak mau dalam melakukan semua transaksi ini kita harus selalu efisien, selalu jaga kepercayaan sama jaga efisiensi lah. Itu dua hal yang mirip-mirip dan gitu. Tapi kalau ditanya tadi tentang Indonesia, Indonesia saya selalu optimis. I was born optimistic gitu ya. Saya punya kesempatan untuk berkarir di tempat lain. Tapi saya selalu pilih untuk kembali ke Indonesia karena of course I love this country, my family is here, tapi saya juga melihat banyak sekali peluang dan banyak sekali kesempatan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan di negara ini, dan saya yakin talent-talent muda termasuk Mas Rino ini bisa bikin kita bersama bisa bikin negara ini, masyarakat ini bisa lebih baik gitu ya. Dan terutama dari sisi teknologi tadi, prospek teknologi ini menurut saya sangat cerah ya. Jauh banget mungkin dengan pengalaman saya. Saya
juga insinyur tadinya, insinyur elektro dari US gitu, tapi pas balik ke Indonesia saya harus ganti karir gitu, jadi konsultan karena belum ada nih startup, belum ada apa yang kayak begini-begini dulu gitu, sangat terbatas. Sekarang peluangnya udah sangat lebar gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini. Kita butuh talented engineers gitu. Mungkin tipsnya sih paling yang saya bisa sampaikan sebagai ya kalau di kantor saya termasuk yang agak lebih tua ya, jadi mungkin orang yang sedikit lebih lama hidup dari sebagian penonton mungkin di sini ya. Ya, yang saya selalu temukan itu baik adalah pertama kita harus selalu belajar, belajar terus gitu ya, nggak manja gitu. Kadang-kadang kalau disuruh yang agak susah ya itu wajar, karena kalau disuruh yang gampang-gampang terus nggak mungkin kita bisa berkembang gitu. Otot itu harus di-push gitu to the breaking point katanya supaya bisa tumbuh. Jadi sama juga dengan competence kita, capabilities kita gitu. Kita harus selalu fokus untuk selalu belajar, take the challenging task gitu ya. Tapi sambil selalu ingat juga kita harus punya prinsip ya, guiding principle kita tuh mau apa gitu ya. Apa yang kita mau jaga, dan karena kalau hidup tanpa tujuan itu gampang nyasar gitu. Kadang-kadang belok-belok nggak apa-apa. Hidup itu memang belok-belok, tapi arah tujuannya, ujungnya itu sama lah ya. Kita juga seperti di Bukalapak tadi, kita guiding prinsipalnya tadi, kita mau ciptakan a fair economy for all. Jadi kita mau bergeraknya di bidang itu gitu, yang berhubungan dengan ekonomi, jual beli dan sebagainya, dan for all gitu ya. Jadi UMKM, mass market gitu, itu nggak boleh kita lupakan, itu guiding principle kita. Sama juga ya dengan teman-teman, silakan pilih what is not only your passion, tapi your purpose, dan dalam menjalani hidup ingat itu dan jaga itu, dan selalu optimis, selalu semangat, selalu belajar. Itu kira-kira Mas Rino. Keren banget Bang. Thank you banget Bang Rahmat. Ini saya rekap sedikit buat teman-teman yang tadi mendengarkan tadi sarannya dari Bang Rahmat, especially buat youth talents di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita semua ketemu membangun negara ini menjadi negara yang jauh lebih maju, jauh lebih leading di dunia. Yang pertama belajar terus, ya, jangan manja, jangan kalau susah sedikit pindah kantor gitu Bang ya. Kalau milenial katanya sebutannya suka loncat-loncat gitu. Jangan takut sama challenging task. Dan yang terakhir, get your guidance principles, be passionate tapi juga have a purpose in your career and in your life gitu. Thank you banget sarannya Bang Rahmat. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bang Rahmat udah bersama kita hari ini. Udah ngobrol-ngobrol, walaupun waktunya singkat, tapi saya sendiri get inspired by your thoughts, Bang. Thank you banget, dan aku yakin teman-teman yang menonton juga banyak yang mendapatkan inspirasi baru. Untuk semuanya yang nonton, stay safe, stay healthy, stay social distancing, tapi digitally connecting. Ini keren banget tagline-nya. Sebelum kita tutup, Bang, mohon izin kita foto bersama, Bang. Ini foto bersamanya juga model baru nih, dari penyelenggara nanti akan memotret kita di layar gitu. Silahkan. Oke, mudah-mudahan udah kepotret itu ya. dari virtual session. Baik Bang, thank you sekali lagi buat teman-teman semuanya. Future Force Fest 2020 tanggal 8-9 Mei 2020 ini kita hari ini diberi kehormatan, saya dan Bang Rahmat, salah satu sesi yang pertama, tapi acara ini akan diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy, salah satunya Bang Rahmat. Ikuti terus sesi Ikra Connect, atau boleh buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program lain yang akan berlangsung seharian nih hari ini dan besok. Jangan lupa yang posting di sosial media gunakan hashtag siap hadapi perubahan dan hashtag
sebar semangat dari rumah. Sekali lagi, take care. Saya Valdrino dari Facebook Indonesia mengundurkan diri. Selamat pagi, selamat siang. Thank you banget sekali lagi buat Bang Rahmat yang udah sharing bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.